Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pemrograman PHP dengan menggunakan perangkat Android. Untuk menjalankan skrip PHP di perangkat Android kita membutuhkan aplikasi web server untuk menjalankan Apache dan juga MySQL-nya. Nah, untuk aplikasi web servernya kita bisa download langsung di Play Store. Ya, ada beberapa aplikasi web server yang tersedia, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan aplikasi iCodeGo. Ya. Ini aplikasi web server yang akan kita gunakan. Ada dua versi ya, iCodeGo web server dan juga iCodeGo Node.js. Ya, kita membutuhkannya adalah web server. Maka kita install yang web server Apache, HTTP, MySQL, dan PHP 7.3, ya 7.3. Nah, kita install saja, kemudian setelah terinstall kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kita diminta untuk menginstal service Apache dan perangkat yang lainnya, software lainnya. Nah, kita install saja. Dan usahakan agar tidak terganggu proses instalasinya. Oke, selanjutnya kita tinggal tunggu sampai proses instalasinya selesai dengan sempurna. Ini install PHP versi 5, kemudian PHP versi 7. Jadi memang support dua versi PHP. Saya skip saja karena masih kosong data MySQL-nya. Nah, baik. Nah, service Apache-nya sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya kita tinggal menjalankan web servernya. Di sini aplikasinya adalah iCodeGo. Ya, kita klik kalau iCodeWeb tadi itu aplikasi yang kita install ya. Ini iCodeGo ini adalah aplikasi web servernya. Kita buka yang iCodeGo web server sekaligus juga sebagai code editor ya, text editor. Baik. Di sini karena saya menggunakan SD card ya. SD card dan Android 8 itu tidak secara otomatis memberikan hak akses untuk menulis pada kartu memori, maka akan ada peringatan seperti ini ya. Informasi bahwasanya aplikasi ini belum diberikan hak akses untuk menulis di SD card. Ya, jika menginginkan datanya disimpan di SD card, maka kalian bisa memberikan aksesnya, tetapi jika cukup menggunakan penyimpanan internal, maka tidak perlu. Ya, saya menggunakan penyimpanan internal, maka tidak perlu ya untuk memberikan akses ke SD card. Oke, saya close dulu. Ya. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan antarmuka dari iCodeGo ya. Ini adalah tampilan untuk text editor. Di bagian atasnya ada menu. Ya, kemudian ini ada pilihan folder, default foldernya. Dan sebelahnya adalah tempat menyimpan ya, yang gambar disket. Dan ini adalah tab untuk berpindah-pindah antar file yang sedang dibuka. Sedangkan yang kedua ini undo dan redo. Ya. Ini menu lanjutan. Oke, kita skip saja. Nah, untuk menjalankan web server ini kita buka menu ya, menu barnya, kemudian kita masuk ke bagian
menu web server. Ya. Jadi dikarenakan PHP hanya bisa dijalankan ketika web server berjalan, Apache-nya berjalan, maka service Apache-nya harus kita on-kan, ya, dengan cara kita klik start. Ya, ini tanda nyala ini berarti web servernya sudah berjalan. Selanjutnya, ya, file PHP yang akan dijalankan pada aplikasi iCodeCo ini, dia harus tersimpan di dalam dokumen root. Ya, dokumen root. Nah, di sini ada alamatnya ya. Emulet 0, ini maksudnya penyimpanan internal, kemudian folder iCodeCo, kemudian data files, dan di dalam folder triple W. Oke, letaknya di mana? Ya, kalian bisa membuka di file manager atau manajemen file, tergantung dari HP masing-masing. Ya, jadi tempat penyimpanan file PHP yang nanti akan dieksekusi oleh web server itu harus tersimpan di dalam folder, ya, penyimpanan internal, kemudian di iCodeCo, kemudian di bagian data file, dan di dalam folder triple W. Ya. Jadi file PHP-nya harus terinstall di folder ini. Ya, di luar itu dia tidak akan dieksekusi atau dijalankan, ya. Jadi harus kita harus kita simpan di dalam sini. Ya, jika kita membuat banyak project, maka bisa kita buatkan foldernya sesuai dengan kebutuhan. Ya, contoh saya membuat sebuah folder untuk latihan. Ya, seperti ini, ya. Latihan web. Kemudian di dalamnya nanti kita akan membuat file PHP di dalam folder latihan. Oke. Ya. Nah, atau juga bisa langsung membuatnya di dalam aplikasi iCodeCo-nya. Ya. Dengan cara kita klik dokumen root folder. Nah, ya. Ini folder latihan yang tadi saya buat di di file manager, ya. Dia otomatis juga akan muncul. Ya. Baik, selanjutnya kita buka folder latihannya karena kita akan membuat file PHP-nya di dalam situ agar tidak tercampur dengan project yang lainnya. Kemudian kita klik new file dan kita buatkan satu file PHP-nya, ya. Misal namanya latihan, salah, kita kasih nama web underscore 1, ya, web 1. Nah, ekstensinya jangan lupa .php. Ya, seperti ini. Jadi nama filenya web 1, jenis filenya adalah PHP. Kita create. Oke, ya sudah jadi. Kemudian kita bisa buka file web1.php. Nah, di sini. Nah, kita bisa melakukan editing teksnya langsung di program ini. Ya. Dan kita tinggal mengetikkan script PHP-nya. Baik, untuk struktur dasar PHP, ya, sintak-sintak di dalam PHP, ya, atau perintah-perintah program di dalam PHP itu akan dijalankan ketika dia berada di dalam tag PHP. Ya, jadi untuk memulai sebuah file PHP, kita harus membuat tag-nya terlebih dahulu. Ya, format tag-nya ya seperti ini ya. PHP, kemudian ini tag PHP namanya, ya. Jadi file PHP itu sintak PHP itu akan dijalankan selama dia berada di dalam tag PHP di sini. Ya, kalau kita ketiknya di luar di sini, ya. Ya, kita ketik di sini. Nah, ini tidak akan dianggap sebagai sebuah script PHP. Ya, atau sintak PHP. Ya, jadi agar dia dikenali sebagai sintak atau perintah program pada PHP,
itu harus diketikkan di dalam tag PHP. Nah, selanjutnya kita isikan ya sintaknya, perintahnya untuk dijalankan oleh programnya. Misal kita ingin menampilkan sebuah teks di dalam website kita atau aplikasi kita. Nah, untuk menampilkan teks ya, perintahnya adalah perintah echo atau print. Ya, contoh kita menggunakan perintah echo. Ya, selamat datang. Calon programmer. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian setiap satu baris perintah itu harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Ya. Jadi setiap sintak di dalam file PHP itu harus diakhiri dengan titik koma. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke, setelah tersimpan, kita bisa menjalankannya ya melalui menu dan kita klik Open Document Root. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini ada alamatnya. Alamat untuk mengakses root dari web server kita adalah localhost dengan portnya 8080. Nah, di sini akan muncul nama folder yang kita buat tadi. Kita klik latihan. Dan di dalamnya itu ada file web1.php. Kita klik web1.php. Nah, akan muncul seperti itu. Ya. Atau kita juga bisa langsung mengetiknya secara manual ya. Localhost. Ya, portnya 8080. /latihan /web 1.php. Ya. Ini jika kita sudah hafal alamat folder dan nama filenya, bisa kita ketikkan secara langsung. Maka hasilnya selamat datang calon programmer. Ya, karena kita hanya menampilkan teksnya saja. Ya, baik. Ya. Oke, mudah bukan? Oke, selanjutnya ya, kita akan bahas tentang komentar pada file PHP. Ya, kita buat file baru. Ya. Di dalam folder latihan, kita kasih nama web underscore file nomor 2.php. Baik ya, kita sudah punya dua file dan kita buka filenya. Nah, kita diperhatikan di bagian atas, dia ada keterangan web 2.php. Nah, ini maksudnya kita sedang membuka file bernama web2. Dan kita bisa berpindah-pindah dengan cara menekan tombol tab di atas ya. Kita bisa buka file web 1 dan juga file web 2. Baik ya, selanjutnya kita akan bahas tentang komentar pada PHP. Ya, komentar. Ya, apa itu komentar? Komentar itu suatu baris program yang tidak akan dijalankan oleh aplikasi. Ya. Jadi dia hanya sebagai informasi saja kepada programmer. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan informasi sintak atau perintah di dalam skrip program. Ya, sehingga ketika kita membuka kembali file tersebut, nah kita tahu maksud dan tujuan dari sintak yang kita tuliskan. Ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika kita bekerja secara tim pada proyek yang besar. Ya. Jadi nggak lupa ini sintaknya untuk apa. Ya. Nah, untuk membuat komentar di dalam
bahasa pemrograman PHP ada dua tag yang bisa kita gunakan. Ya, pertama adalah double slash, ya, double slash seperti ini. Nah, ini adalah tag untuk membuat komentar satu baris. Ya, komentar satu baris. Ya, ini komentar satu baris. Ya. Oke. Dan saya ingin menampilkan teks di dalam programnya. Latihan buat komentar. Oke. Titik koma. Ya, seperti ini. Baik. Nah, maka di sini bisa kita perhatikan struktur sintaknya. Saya membuat satu komentar di bagian atas, satu baris. Kemudian saya memberikan suatu sintak untuk menampilkan teks bertuliskan latihan buat komentar. Ya. Kemudian kita simpan. Ya. Maka ketika kita running ya di dalam web browsernya, oke, kita ganti. Tadi nama filenya web2. Ya, maka yang muncul itu adalah teks latihan buat komentar. Ya. Sedangkan teks ini komentar satu baris tidak dimunculkan di program. Ya. Jadi komentar itu tidak akan muncul, ya, karena sifatnya itu hanya sebagai informasi bagi programmer ya terkait dengan sintak yang dituliskannya. Ya. Jadi ya ketika kita membuat program dalam bentuk skala besar karena banyak sintak di sana, agar kita ingat ini perintah ini untuk apa kan ya, maka kita ketikkan komentar ya. Misal seperti ini, kita kasih informasi ya, menampilkan teks ya. Jadi sintak di bawah komentar ini fungsinya untuk menampilkan teks. Jadi orang lain ketika membaca skrip program kita tahu, oh ini sintaknya untuk apa, baris-baris ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua, bila mana kita ingin membuat komentarnya lebih dari satu baris, maka formatnya adalah dengan cara slash bintang, kemudian isi komentarnya. Ya. Ini komentar lebih dari satu baris. Ya. Tidak akan muncul di layar. Oke, ya. Ya. Nah, ya, jika komentarnya lebih dari satu baris, maka bentuknya seperti itu ya. Ini dengan cara slash dan tanda bintang. Kita simpan. Kemudian kita buka web browsernya dan cukup kita refresh ya. Reload. Nah, ya. Tetap yang muncul itu adalah latihan buat komentar saja. Sedangkan teks ini komentar yang lebih dari satu baris tidak akan muncul di layar. Itu tidak akan muncul. Ya. Jadi itu adalah cara membuat komentar di dalam pemrograman PHP. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan belajar ya tentang operator, tentang variabel dulu ya. Kita akan perkenalan dengan variabel. Ya. web_3.php. Ya, kita buat file baru. Ya, kemudian kita buka web3-nya. Oke, nggak kena. Oke, sama kita buat tag-nya terlebih dahulu. Ya. Ya. Biar ingat, kita kasih komentar, belajar
ya, variabel di PHP. Oke. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah tempat penampungan atau penyimpanan sementara. Ya. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu adalah tempat untuk menyimpan atau menampung data secara sementara di dalam program. Ya, jadi data itu hanya akan tersimpan ketika program berjalan. Setelah program di terminate atau kemudian dimatikan, maka data yang tersimpan itu akan hilang pula. Ya. Jadi ini sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, untuk membuat sebuah variabel di dalam bahasa PHP, ya, suatu variabel itu akan dikenali ketika dia diawali dengan tanda dolar. Ya. Jadi variabel di PHP itu yang pertama itu diawali dengan tanda dolar, ya. Kemudian baru diikuti dengan nama variabelnya. Ya. Nama variabel, misal nama, ya. Seperti itu. Ya, jadi harus diawali dengan tanda dolar. Ya. Kemudian, ya, variabel itu tidak ada spasi, ya. Spasi. Ya, tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian tidak diawali dengan angka. Tidak diawali dengan angka. Ya, tidak boleh spasi, tidak diawali dengan angka. Jadi harus diawali dengan huruf atau underscores. Boleh. Ya, jadi setelah tanda dolar itu harus huruf atau underscores. Jika lebih dari 2 suku kata, maka dapat kita pisahkan dengan tanda underscores atau garis bawah. Baik, contoh di sini kita akan membuat beberapa variabel. Ya. Pertama, saya ingin membuat variabel nama depan. Ya. Oke, underscores, ya, depan seperti ini. Kemudian untuk mengisinya kita cukup menggunakan tanda sama dengan. Ya. Nah, ketika kita ingin mengisikan dengan tipe data string atau teks, maka harus diapit tanda kutip 2. Ya. Oke, nama. Seperti ini, ya. Jadi harus diapit dengan tanda kutip 2. Selanjutnya nama belakang. Nah, boleh juga dalam format seperti ini, nggak perlu pakai apa namanya. Ya, tidak perlu menggunakan underscore juga bisa. Oke. Oh, nama depan Joko Kristianto. Oke. Diakhiri dengan semikolon, ya. Baik. Kemudian alamat misalnya. Jalan Veteran. Jalan Taman Makam Pahlawan. Ya, nomor rumah.
jika datanya yang akan diisi adalah angka, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Ya, tetap diakhiri semikolon ya. Oke, ya, ketinggalan semikolonnya, nanti error. Baik, ya, setelah itu kita simpan ya, dan kita coba running. Oke, maka nah, tidak akan muncul apa-apa, ya, tidak akan muncul apa-apa. Nah, kenapa tidak muncul apa-apa? Karena kita belum memberikan perintah untuk memunculkan apapun di tampilan aplikasi, ya. Jadi, adanya variabel tidak serta-merta aplikasi itu akan memunculkan data. Untuk memunculkannya, kita membutuhkan sintak echo. Nah, oke, sintak echo seperti ini. Ini digunakan untuk menampilkan data di aplikasi kita. Ya, sama kutip 2 nama depan ya, misal seperti ini. Kemudian ya ketika ingin digabungkan dengan ya. Oke, nama saja ya. Ketika ingin digabungkan dengan variabel yang kita miliki, kita ingin menampilkan variabel, maka teksnya itu digabungkan dengan tanda titik. Ya, tanda titik itu adalah untuk menggabungkan string. Ya, kita ketikkan variabelnya nama depan. Oke, ada auto teksnya ya. Ini enak sekali. Ya, nama depan, kemudian kita ingin menggabungkan dengan nama belakang kita, maka kita tambahkan titik juga untuk menambahkan nama belakang. Nama belakang. Setelah itu kita akhiri dengan semikolon. Ya, dan kita simpan. Selanjutnya kita buka di dalam web Opera-nya dan kita reload hasilnya. Oke ya, keluar. Nama Joko Kristianto. Oh, ini karena ada spasinya ya. Saya hilangkan spasinya biar nggak bingung. Oke. Nah, oke. Ya. Oh, kegedean. Nah, di sini ternyata tidak ada spasinya, ya, tidak ada spasinya di antara nama. Maka ya, ini agar nanti tidak bingung. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tambahkan spasi. Karena spasi itu adalah juga salah satu dari data karakter, maka kita apit 2, kasih spasi, kemudian untuk menggabungkannya kita tambahkan titik. Ya, jadi nama digabungkan dengan variabel nama depan, ditambahkan spasi, digabungkan dengan nama belakang. Kita simpan. Kemudian ya, kita reload. Nah, kan baru ada spasinya. Selanjutnya ya, kita tambahkan lagi variabel alamat. Ya, kita tampilkan alamat echo. Oke, auto text-nya udah keluar ya. Alamat. Ya. Titik 2. Tambahkan variabel alamat. Di semikolon. Simpan. Selanjutnya kita reload. Dan kita lihat hasilnya. Oke, ya ternyata ya teksnya itu bergabung antara nama dan juga alamat. Nah, ini juga perlu diperhatikan konsepnya. Ya, jadi enter di dalam skrip program itu tidak akan dianggap sebagai perintah ya. Jadi ketika kita membuatnya berbeda baris seperti ini walaupun kita enternya banyak kan ya. Ya, maka di dalamnya ketika dijalankan oleh programnya itu tidak akan dianggap. Ya, nggak akan ada perubahan ya.
Seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ingin mengganti baris, itu pun harus juga dengan perintah atau sintak. Nah, perintah untuk membuat baris baru, nah kita bisa menambahkan script HTML atau tag HTML di dalam script PHP. Nah, tag untuk menambahkan baris baru di dalam HTML, yang mudah-mudahan masih ingat, itu adalah tag BR. Ya, maka kita tambahkan di depan alamat di sini tag BR. BR. Ya, bisa di depan alamat atau kemudian di bagian sini, ya. BR seperti ini. Ya, bisa seperti itu. Ya, bisa di akhir kalimat atau depan kalimat awal. Ya. Oke, saya contohnya yang depan saja. Oke, kemudian kita simpan dan kita running saja. Reload dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah ya, jadi 2 baris seperti ini. Ya, kalau kita tambahkan BR lagi gimana? Ya, akan nambah barisnya. Misal saya undo. Kita reload. Nah ya, jadi 2 baris. Secara lengkap. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, itu apa namanya? Membuat variabel dan menampilkannya. Nah, tugasnya ya, silakan. Ya, tugasnya ya, buatlah program yang sama seperti contoh pada video. Ya, saya membuat 3 program ya. Web 1, web 2 dan web 3. Maka kalian buat program yang sama seperti pada video ini. Kemudian ya, buatlah program dengan nama web 3.php ya, untuk menampilkan variabel berikut. Ya. Oke, kalian diminta web 4, maaf ya, web 4. Oke, dengan nama web 4 untuk menampilkan variabel berikut. Jadi kalian membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel, kemudian isi variabelnya dengan data-data ya, data-data diri kalian sendiri, nama depan, nama belakang kalian, kelasnya apa, alamatnya apa, jurusannya apa, cita-citanya apa dan harapannya apa, serta moto hidupnya apa. Kemudian tampilkan di dalam program ya, seperti ini. Silakan ditampilkan dalam program seperti ini ya, untuk seluruh variabelnya. Jadi
Untuk yang kelas ya tinggal dikasih keterangan kelasnya apa, kemudian variabel jurusan apa, variabel cita-cita dan seterusnya. Formatnya seperti contoh di sini. Baik ya, seperti itu. Kemudian dikumpulkan di link yang akan diberikan di dalam grup ya, di grup kelas ya. Demikian. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan secara private atau secara wapri atau di dalam grup ke saya secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.